Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sejarah Kesehatan Mental. Sebelum kami menampilkan hasil diskusi kami, saya perwakilan kelompok akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Amanda Lutfia dengan NPM 2020 015002007, dan saya sendiri Kezia Mutiara Syahla dengan NPM 2020 015000172, dan yang terakhir Ulfa Nur Azizah dengan NPM 2020 015000223. Sejarah kesehatan mental. Penyakit mental adalah suatu gangguan atau penyakit yang dapat menghalangi seseorang untuk menjalani kehidupan sehari-harinya dengan normal. Karena penyakit mentalnya tersebut membuat seseorang tidak dapat menjalani kehidupannya sesuai keinginannya sendiri secara sadar. Jika kita mengamati dengan tepat perilaku setiap orang, akan terlihat berbagai macam ekspresi yang mereka tunjukkan dalam berbagai situasi yang sama. Apa yang menyebabkan orang-orang bertingkah laku berbeda pada situasi yang sama inilah yang menjadi objek penelitian para ahli. Penelitian mengenai hal tersebut berada di bawah cabang ilmu psikologi, yaitu yang sering disebut sebagai ilmu kesehatan mental atau sejarah kesehatan mental. Bidang kesehatan mental bukan merupakan bidang yang baru loh dalam sejarah keberadaan manusia. Kata mental bisa dilihat dari segi bahasa, yakni dari kata mens atau mentis yang artinya roh atau jiwa. Jadi, ilmu kesehatan mental artinya ilmu yang memperhatikan atau membahas perawatan mental atau jiwa seseorang. Objek khusus dari penelitian mental adalah manusia, sedangkan yang diamati atau yang diteliti dari penelitian mental adalah kondisi mentalnya masing-masing. Kesehatan mental manusia bisa berada dalam keadaan baik maupun buruk, dan hampir setiap orang pernah mengalami fase-fase yang bervariasi antara keadaan baik maupun buruk. Sejarah gerakan kesehatan mental. Sejarah kesehatan mental terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah zaman prasejarah, yang kedua adalah peradaban-peradaban awal, yang ketiga adalah abad pertengahan, yang keempat adalah zaman Renaissance, dan yang terakhir adalah zaman abad 17 hingga abad 20. Sejarah kesehatan mental dibagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama, yaitu zaman prasejarah. Gejala-gejala penyakit mental zaman dahulu dan sekarang mungkin berhubungan sama halnya kita sendiri juga berhubungan dengan para nenek moyang kita. Teori-teori genetika penyakit sekurang-kurangnya tidak akan meremehkan pandangan semacam itu. Penyebab-penyebab penyakit mental zaman dahulu dapat juga dianggap berhubungan dengan penyebab-penyebab penyakit mental zaman kita. Faktor-faktor baik dari dalam misalnya kekhawatiran terhadap sejumlah besar predator di lingkungan sekitarnya maupun dari luar atau dari lingkungan buruk. Contohnya seperti cuaca buruk, hilangnya binatang-binatang yang bisa dimakan, tidak munculnya buah-buahan pada musim semi, memainkan peranan terhadap penyakit mental dari manusia purba. Yang kedua adalah peradaban-peradaban awal. Dalam semua peradaban awal yang kita kenal di Mesopotamia, Mesir, Yahudi, India, Cina, dan benua Amerika, imam-imam dan tukang-tukang sihir merawat orang-orang yang sakit mental. Di antara semua peradaban tersebut sepanjang zaman kuno, dari 5.000 tahun sebelum Masehi sampai 500 tahun Masehi, penyakit mental mulai menjadi hal yang umum. Penderitaan lain, kekalutan mental menjadi kawan seperjalanan yang setia bagi manusia. Beberapa daerah yang menjadi tempat peradaban awal, yaitu seperti Babilonia, Mesir, Yunani, Yahudi, Persia, Cina, India, dan Afrika. Dengan hancurnya peradaban Yunani Romawi, kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa mengalami kemunduran. Banyak kebiasaan baik yang telah lama dibina dalam ilmu kedokteran sebelumnya tidak diteruskan. Dan hal yang lebih buruk, tahayul-tahayul kuno dan ilmu tentang setan-setan atau demonologi dihidupkan kembali, dan pemikiran teologis pada waktu itu kurang berusaha untuk mematahkan pendekatan yang bersifat spiritistis terhadap masalah penyakit mental.
eksorsisme dianggap penting sekali. Dengan demikian, mantra mau dianggap sebagai bagian sah dari ilmu kedokteran, bahkan pemakaian teknik-teknik yang benar-benar rasionalisme harus disertai dengan mengucapkan kata-kata mantra atau mistik. Dalam abad pertengahan ada 3 periode. Yang pertama dancing mania pada abad ke-10 sampai 15, kedua ilmu sihir pada abad 15 sampai 18, dan yang ketiga ada perawatan pasien sakit mental. Dancing mania disebut juga dengan kegilaan massa yang terdapat di Italia dan Eropa Barat. Terdapat sejumlah besar orang menarik secara liar tak terkendali sampai kehabisan tenaga. Dancing mania ini terjadi pada periode abad ke-10 dan ke-15. Selanjutnya yaitu zaman Renaissance. Zaman Renaissance adalah gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Latin yaitu renaître yang terdiri dari 2 kata, yaitu re berarti kembali dan naître berarti lahir. Dengan begitu, Renaissance dapat diterjemahkan sebagai masa terakhir kembali. Renaissance juga terdapat beberapa daerah seperti Switzerland, Jerman, Inggris, dan Prancis, di mana negara tersebut memiliki salah satu tokoh, yaitu Paracelsus. Dari tahun 1493 sampai 1541, Paracelsus merupakan seorang ilmuwan dari Swiss, dan ia menolak demologi dan mengemukakan teori bahwa penyebab gangguan mental adalah penyakit psikologis. Yang kedua yaitu berasal dari Jerman. Ia bernama Agrippa. Pada tahun 1486 sampai 1535, Hendrik Cornelius Agrippa berupaya melawan korban-korban kemunafikan dan korban-korban pelaksanaan inkusisi. Ia merupakan seorang sarjana dan pengacara kota Metz. Kemudian dianiaya dan dicaci maki karena pandangan-pandangannya. Yang ketiga yaitu berasal dari Prancis. Ia bernama Vicentius de Pauwer. Pada tahun 1581 sampai 1660, ia menganjurkan suatu pendekatan lebih manusiawi terhadap para pasien sakit mental. Ia juga menekankan bahwa penyakit mental sama sekali tidak berbeda dengan penyakit fisik lainnya. Selanjutnya yaitu abad ke-17 hingga abad ke-20. Pada awal abad ke-18, kemajuan-kemajuan dalam ilmu kedokteran fisik dapat dicapai dengan identifikasi, penyelidikan, dan usaha untuk mengobati banyak penyakit, yang sampai saat itu dilihat sebagai sesuatu yang sangat misterius dan magis, seperti difteri, neuralgia atau kejang saraf, tipes, dan tifoid. Kurt Jenner membuktikan bahwa penyuntikan dengan cacar lembu dapat mencegah cacar air. Edward juga menemukan bahwa pengobatan berbau tahayul berguna bagi pasien jantung, dan kemajuan besar dapat dicapai dalam bidang pembedahan. Ciri-ciri yang menandai pertengahan abad 18 adalah banyaknya pembaruan-pembaruan sosial politik dan ilmu pengetahuan. Pada awal zaman ini juga mulai ada kecenderungan terhadap memberikan perawatan khusus untuk pasien gangguan jiwa dengan memusatkan penelitian terhadap klasifikasi dan sistem perawatan, mengidentifikasi penyelidikan, dan mengobati berbagai penyakit secara rasional, termasuk penyakit mental. Berikut adalah hasil diskusi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.